Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Inspirasi Islam spesial Ramadan, yang mana programnya akan mengisi sore hari Anda dengan penuh ilmu dan juga inspirasi tentang Islam. Baik, saya Sabila Arfiana. Kita akan mendengarkan tausiah penuh hikmah dari narasumber-narasumber yang telah kita hadirkan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadzi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, saya juga ingin menyapa terlebih dahulu para jamaah yang sudah hadir di Masjid Baitur Rahim Gria Bantar Soka. Ini lupa. Perumahan Gria Bantar Soka. Perumahan Gria Satria. Dari perumahan yang sudah hadir di Masjid Baitur Rahim Perumahan Gria Satria Bantar Soka Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak semuanya. Apa kabar bapak ibu semuanya? Baik ya. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali semangat dari bapak dan ibu untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Masya Allah, Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, bulan untuk meningkatkan ibadah, dan tentu saja bulan untuk mempererat hubungan kita dengan keluarga. Oleh karena itu, dalam episode spesial kali ini kita akan membahas tentang Ramadan sebagai momentum penguatan ketahanan keluarga. Dan di sini sudah hadir bersama kita semuanya ada narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah. Yang pertama, telah hadir bersama kita ada Ibu Atik Lutfiah. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Banyumas, yang mana nanti akan berbagi wawasan tentang bagaimana Islam menjadi pedoman dalam kehidupan sosial dan keluarga. Kemudian narasumber yang kedua akan ada pencerahan dari Ustadz Khalid Basalama MSI, yang akan menyampaikan kajian penuh hikmahnya. Semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum itu para jamaah dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita akan buka acara ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yang mana akan dibawakan oleh kakak beradik, yaitu ada Kak Ayasfa dan Putra Permana. Dan juga ada sari tilawah oleh adik Abdullah Al-Hafiz Permana, yang mana keduanya putra dari pasangan Bapak Irving Permana dan Ibu Nur Hayati. Baik, kepada kakak Ayas dan adik Abdullah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu talaqakunna ayyubdilahu aswajan khaira minkunna muslimatin mu'minat qanitat taibatin abidatin
saihat abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijarah wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hiladu usyidatul la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan. Kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya memberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Subhanallah, sangat menenangkan hati sekali ya. Terima kasih kepada Kakak Ayas dan juga kepada adik Abdullah yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dengan sangat tulus. Terima kasih. Baik, para jamaah rahimakumullah dan juga para pemirsa yang ada di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ibu Atik Lutfiyah, yang mana beliau ini adalah seorang anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Inspirasi Islam. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah dari Ibu Atik Lutfiyah selaku DPRD Kabupaten Banyumas. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Ibu Atik Lutfiyah untuk memberikan tausiahnya kepada kami semuanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Ustadz Khalid Basalamah MSI. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua Takmir dan segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Perumahan Gria Satria Bantar Soka, para sepuh, bini sepuh, para alim ulama, para tokoh masyarakat. Tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan, Ketua Pengurus Majelis Ta'lim Al-Mar'atus Sholihah, sahabat-sahabatku, tim dari Satelit TV Banyumas, hadir di sini manajer program Mas Hanan Wiyoko, ada Mbak Sabila selaku host dan mas-mas kameramen. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa menghalangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sempat, nikmat dakwah, nikmat ukhuwah, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, nikmat udara dan nafas yang masih kita hirup sampai detik ini, nikmat bertemu dengan Ramadan insya Allah, nikmat tinggal di Indonesia dengan 2 musim saja, sehingga kita puasanya tidak lebih dari 14 jam. Bayangkan di negara-negara yang 4 musim kadang puasa itu bisa 21 jam Bapak Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Atas segala nikmat-nikmat itu, andaikan seluruh pohon di muka bumi ditebang dijadikan pena, seluruh air lautan dijadikan tinta, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu, dan Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan serta pengikut beliau yang istiqomah mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan kelak kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya biidznillah, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, taklim sore hari ini edisi spesial. Tema yang kita angkat adalah Ramadan, momentum penguatan ketahanan keluarga. Saya boleh bertanya nggih Bapak Ibu, siapa di sini yang berumah tangga lebih dari 30 tahun? Ibu berapa tahun? Ibu berapa? Bu Edi berapa? 37 tahun. Ada yang lebih lama? 40 tahun, Masya Allah. Ada yang lebih lama dari 40 tahun? Gak ada ya? Pak siapa Pak? Pak Edi 40 tahun. Istrinya ada Pak? Oh iya, Masya Allah. Nanti selesai acara ada hadiah buat Bapak Ibu. Ibu, Bu Edi mana Bu Edi? Bu Edi, selama 40 tahun menikah, apakah Ibu merasa rumah tangganya adem, ayem, tentrem, tidak pernah ada masalah Bu? Cakep ya. Sebenarnya adem ayem, tapi namanya orang hidup, orang berumah tangga pasti ada ujiannya ya Bu. Kalau banyak cucian namanya laundry ya Bu. Ya, tadi kalau kemudian Ibu bilang gak ada masalah,
Pasti semuanya nggak akan percaya ya, karena itu adalah sebuah hal yang mustahil, hal yang mustahil gitu ya. Hatta rumah tangga Rasulullah SAW pun ada ujian, ada masalah, pernah ada demo minta naik belanja, ada piring melayang, ada mangkok pecah gitu ya, ada cemburu dan lain sebagainya. Itu rumah tangga Rasulullah, apalagi rumah tangga kita. Nah, berbicara tentang keluarga, apa sih keluarga? Apa ya Bu, keluarga Bu? Karena saya biasa bicara itu berdasarkan undang-undang begitu ya Bu ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Di sana dikatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari suami istri. Kalau kita bicara suami berarti laki-laki ya Bu. Kalau kita bicara istri berarti perempuan. Jadi keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, Bu, belum selesai, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Nah, dari unit-unit kecil inilah, dari keluarga-keluarga inilah maka membentuk sebuah kelompok dari mulai tingkat dawis ya Bu. Kalau satu dawis sih berapa keluarga, berapa rumah? 10 idealnya, tapi ada juga dawis yang isinya 20 ya Bu. Kemudian membentuk beberapa dawis, membentuk RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai sebuah bangsa, negara yang besar. Ini adalah kumpulan dari unit-unit kecil tadi, kumpulan dari keluarga-keluarga tadi. Artinya maju mundurnya sebuah negara tergantung dari maju mundurnya keluarga-keluarga tadi. Karena mengelola keluarga itu ya hampir sama seperti mengelola negara gitu ya. Ada pemimpinnya, ada menterinya, dan ibunya biasanya jadi menteri segala macam ya Bu ya. Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan gitu ya. Menteri Sosial gitu ya, menteri segala macam lah ya. Nah, keluarga itu definisi yang lain, keluarga itu adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah. Ya, jadi ke atas itu berarti ayah, kakek, buyut, cangga, wareng, udek-udek siwur, gantung siwur, apa lagi Bu? Ke bawah berarti anak, cucu, buyut, cangga, wareng sama ya Bu sebutnya, cicit, iya cicit sama buyut sama gitu, dan seterusnya gitu ya. Itu dan garis menyamping di sini dibatasi sampai derajat ketiga. Orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan atau korban. Dan definisi keluarga ini Masya Allah digunakan dalam 33 peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, ketahanan keluarga. Kalau ketahanan apa? Ketahanan itu adalah kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah. Jadi betul tadi Bu Edi berumah tangga 40 tahun pasti ada masalah. Tapi bagaimana kemudian keluarga itu dengan segala macam dinamika, dengan segala macam persoalan itu mampu bertahan. Artinya memiliki kelentingan. Kelentingan itu apa? Ibu tahu bola bekel ya? Bola bekel itu kalau dilempar ke bawah dia naik ke atas. Nggak masalah jatuh, nggak masalah ada masalah gitu ya. Yang penting dia bangkit lagi, dia naik lagi, dia bertahan. Ada goncangan, kadang goncangan ekonomi, kadang goncangan masalah anak, kadang goncangan dengan tetangga, kadang goncangan dengan mertua dan lain sebagainya. Semua masalah-masalah itu tidak membuat kemudian rumah tangga ini goyah. Tetap kokoh, sekali waktu suami istri tidak ngomong ya biasalah ya, maksimal 3 hari ya Bu, nggak boleh lebih begitu nggih. Nah, di tengah persoalan-persoalan itu keluarga ini mampu
memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan keluarga, dan kemudian seluruh anggota keluarganya itu mampu bertumbuh, mampu mengeluarkan seluruh potensi kebaikannya. Itulah namanya keluarga yang memiliki ketahanan, gitu ya. Dan keluarga yang harmonis bisa meningkatkan kesejahteraan lahir batin, bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu ingin bahagia? Ingin ya, bahagia dunia akhirat. Bu, Ibu itu merasa bahagia kalau dalam keadaan bagaimana? Dalam kondisi apa? Damai, tentram, sehat, sehat fisiknya, sehat pikirannya, sehat jasmani rohaninya, sehat isi kantongnya, begitu ya Bu? Berarti kalau bahagia itu harus bersyarat tadi. Kalau lagi ada duit, saya merasa bahagia Ustazah. Kalau lagi anak-anak lagi nurut, lagi manut, saya bahagia Ustazah. Kalau suami lagi nggak rewel, saya bahagia Ustazah. Berarti kalau suatu ketika duitnya lagi nggak ada, anaknya lagi Masya Allah, suaminya lagi rewel, berarti bahagianya hilang dong. Gimana tuh Pak? Jadi Bapak Ibu semua, bahagia itu bukanlah suatu keadaan, tetapi sebuah keputusan. Kita yang memutuskan, kita mau dalam kondisi sakit, kita yang memutuskan untuk tetap bahagia, untuk tetap bersyukur. Kita yang memutuskan. Kalau kemudian tadi kita bahagia yang tergantung, kalau lagi sehat saya bahagia, maka ketika sedang diuji sakit kita menjadi tidak bahagia. Maka sekali lagi, bahagia itu bukan keadaan tetapi keputusan. Nah, terkait tadi dengan ketahanan keluarga, ini Masya Allah nyambung juga dengan namanya puasa kita di bulan Ramadan. Puasa itu bahasa Arabnya saum. Saum itu artinya menahan. Gitu, nah, keluarga yang memiliki yang memiliki ketahanan itu juga keluarga yang mampu menahan dari dampak-dampak negatif terhadap berbagai guncangan yang mungkin menerima. Dan akhir-akhir ini kita semuanya merasakan bagaimana tantangan yang kita hadapi ini makin membuat pudar nilai-nilai institusi dalam keluarga. Banyumas Masya Allah luar biasa, prestasinya luar biasa, warganya luar biasa. Gitu ya, banyak orang-orang hebat, banyak pahlawan-pahlawan yang lahir dari Banyumas. Kita dinobatkan sebagai kabupaten yang terkenal dalam pengelolaan sampah sampai ke mancanegara. Tetapi di satu sisi ada juga tantangan atau problematika yang dihadapi di Kabupaten Banyumas. Kira-kira problemnya apa sih Bu di kita ini Bu? Pak, tahu nggak problem kita apa? Kemiskinan, kemudian kesehatan, pendidikan, apalagi? Apa Bu? Pengangguran, betul sekali, pengangguran gitu ya, macam-macam. Kemiskinan di sini ada kemiskinan ekstrim, ada stunting. Rata-rata usia pendidikan di Banyumas itu hanya 7 tahun. Artinya rata-rata masyarakat Banyumas itu hanya sampai SMP kelas 1, kelas 7, karena 7 tahun ya. Kemudian apalagi? Perceraian Bapak Ibu. Perceraian kita ranking 3 se-Jawa Tengah. Setelah Cilacap dan Brebes. Dan kodarullah tiga-tiganya wong-wong yang pengapakan penginyungan. Kalau di Cilacap itu 6.000 sekian setahun, kalau di Brebes itu 5.000 sekian, kalau di Banyumas itu 4.156 tahun 2023. Harinya hanya 365 hari. Artinya sehari itu ada 12 orang yang bercerai. Kalau satu hari 24 jam berarti 2 jam sekali ada yang bercerai Bapak Ibu. Ini jam 4, nanti jam 6 ada yang bercerai lagi. Jam 8 ada lagi yang bercerai gitu. Insya Allah.
ini kan sebuah PR besar ya. Kemudian ada lagi kecamatan yang angka perceraiannya paling banyak itu Somagede, kemudian Gumelar, Sumbang, Karanglewas, Kedung Banteng. Dan ini mereka banyak warganya yang perempuan itu menjadi tenaga KAI ke luar negeri. Cilacap juga begitu, Brebes juga begitu. Apakah ini ada hubungannya? Belum ada penelitian lebih lanjut. Tetapi kira-kira seperti itu. Dan dari 12 kasus per hari cerai itu 78% adalah istri yang menggugat cerai. Faktor penyebabnya macam-macam ya. Setiap rumah tangga kompleks. Ada faktor ekonomi, ada faktor komunikasi, ada faktor orang ketiga dan lain sebagainya, gitu nggih. Nah, pemerintah sebagai dan berbagai pihak yang lain tentunya terus berupaya meningkatkan edukasi, pembinaan dan lain sebagainya. Artinya negara, pemerintah harus hadir. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri hanya pemerintah tok, tapi juga masyarakat dan yang lebih penting adalah keluarga. Itu baru perceraian kita ranking 3. Kemudian ada lagi narkoba Bapak Ibu. Ada narkoba, ada narkolema. Narkoba lewat mata. Tontonan yang kemudian membuat candu. Itu juga tidak kalah berbahaya. Untuk narkoba kita masih ranking 3 se-Jawa Tengah setelah Semarang dan Surakarta. Kemudian HIV AIDS kita lebih tinggi rankingnya, ranking 2. Ranking 2 se-Jawa Tengah. Nah, ini penderita-penderita sebenarnya perlu dirangkul ya. Yang kita jauhi adalah penyakitnya, bukan penderitanya. Belum lagi kasus-kasus penelantaran anak dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu di Pasir Muncang ada seorang bapak yang menghamili anak kandungnya sampai melahirkan 7 kali dan kemudian anaknya ditanam ya, dibunuh gitu ya. Kemudian anak-anak yang terlantar, anak-anak yang mengalami bullying dan lain sebagainya. Maka mengatasi persoalan-persoalan seperti ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Butuh kesadaran, butuh perhatian, butuh kolaborasi berbagai pihak tadi yang saya sampaikan. Ada keluarga, ada masyarakat, ada juga pemerintah. Nah, di momen bulan Ramadan ini adalah ketiga pihak terkait bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak bangsa kita. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi berbagai problematika tadi? Maka dengan melalui kebijakan-kebijakan dan program-programnya, melalui lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga yang lain, termasuk pengalokasian anggaran yang memadai untuk problem-problem tadi, maka ini adalah investasi masa depan jangka panjang. Dan mohon doanya di Kabupaten Banyumas, insya Allah tahun ini sudah masuk dalam Bapemperda, Badan Pembentukan Perda. Kebetulan saya wakil ketua Bapemperda. Inisiatif dari DPRD untuk tahun ini merancang sebuah peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga. Nah, insya Allah di sana akan banyak diatur bagaimana negara atau kemudian pemerintah daerah itu hadir dalam persoalan-persoalan itu dan menjadikan keluarga ini sebagai basis dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, gitu ya. Tidak bisa kemudian mengatasi ini itu ya harus dimulai dari hulunya. Hulunya apa? Keluarga. Jadi persoalan apapun itu hulunya akhirnya juga di keluarga, gitu ya. Kemudian dari masyarakat maka juga harus memiliki kepedulian dan ambil bagian dengan melakukan ikhtiar penjagaan, pembinaan melalui berbagai institusi keagamaan seperti kita pada siang hari ini, pada sore hari ini. Maka ini juga bagian dari sedikit mengatasi berbagai solusi. Dari pengajian-pengajian inilah kemudian para ibu dididik, para ayah kemudian dididik untuk memahami tugas dan kewajibannya bagaimana menjadi seorang pemimpin keluarga. Tidak boleh saling menyalahkan. Dan yang utama tentu saja institusi keluarga itu sendiri. Maka kita jadikan momentum Ramadan ini untuk menghidangkan kedamaian, kebersamaan, kebahagiaan ketika sedang berbuka puasa,
ketika sedang tarawih bersama, ketika sedang sholat berjamaah, atau ketika sedang silaturahim, termasuk kita membiasakan anak-anak kita untuk gemar berbagi gitu ya, peduli dengan lingkungan dan sekitarnya gitu ya. Nah, kesimpulannya Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan keluarga. Selagi peluang bersama keluarga dibuka seluas-luasnya, maka betapa penting berartinya keluarga. Berawal dari keluargalah seseorang itu akan tumbuh dan berjaya. Keluarga pula yang menjadi kunci utama kekuatan suatu bangsa. Keluarga yang hebat akan menjadi bangsa yang bermartabat. Mari kita jadikan rumah-rumah kita adalah rumah-rumah yang dirindukan oleh anggota keluarga kita, bukan rumah yang membuat anggota keluarga kita justru pergi, tidak nyaman, tidak betah di rumah kita. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai awalan dari tentang materi tentang ketahanan keluarga. Nanti kajian secara fikih syar'inya akan dikupas lebih dalam oleh yang kita hormati Ustadz Khalid Basalamah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, terima kasih kepada Ibu Atik Lutfiyah yang sudah menyampaikan tausiahnya dengan sangat luar biasa. Baik, kami buka kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Baitur Rahim untuk memberikan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh Ibu Atik Lutfiyah. Kami persilakan. Oke, ada lagi, satu lagi. Satu dulu, Mbak. Baik, satu dulu untuk satu penanya ya. Oke. Silakan Ibu sebutkan namanya, kemudian pertanyaannya bagaimana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yanti. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara berkomunikasi yang efektif untuk menyamakan persepsi antara suami istri agar keluarga menjadi ketahanan yang kokoh. Masya Allah. Namanya siapa tadi Ibu? Yanti. Ibu Yanti ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yanti, pertanyaannya yang sangat luar biasa juga, bahwa bagaimana sih komunikasi yang efektif supaya keluarga itu bisa lebih bertahan seperti Ibu. Terima kasih, silakan kepada Ibu Atik Lutfiyah untuk bisa menjawab. Iya, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Bapak Ibu, ini apa ya? Ini apa ini? Jari. Boleh diikuti ya perintah saya. Ini dua jarinya diangkat gitu ya. Kalau ibu jari ini ibaratnya adalah orang tua kita, jari telunjuk ibaratnya adalah saudara kita, jari tengah ibaratnya adalah diri kita sendiri, jari manis tahu apa? Jari manis ibaratnya apa? Pasangan kita, suami atau istri kita, dan jari kelingking adalah anak-anak kita. Monggo silahkan dirapatkan, ditemukan ibu jari dengan ibu jari, telunjuk dengan telunjuk, jari tengah dengan jari tengah, jari manis dengan jari manis, jari ini dengan jari kelingking. Oke. Ditekan yang kuat. Kemudian jari tengahnya ditekuk ke dalam, diri kitanya ditekuk ke dalam, seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Siap? Nah, coba sekarang ibu jarinya dibuka dan digerak-gerakkan. Bisa? Gampang? Gampang. Jari telunjuknya coba sekarang dibuka dan digerak-gerakkan. Gampang? Gampang. Jari kelingkingnya coba dibuka dan digerak-gerakkan. Gampang. Nah, sekarang jari manisnya coba dibuka. Bisa nggak Pak? Bisa tapi susah. Ininya nggak boleh lepas Bu, yang jari tengahnya, susah ya Bu. Nggih. Apa maknanya? Boleh dilepas Bu, sudah Bu ya. Bahwa orang tua kita yang kita sayangi, yang mendidik kita dari kecil tidak akan selamanya bersama dengan kita, betul?
Saudara-saudara kita juga tidak akan selamanya, mereka akan punya keluarga sendiri, kehidupan sendiri, betul? Apalagi anak-anak kita, mereka punya tujuan hidup sendiri, mereka punya nanti keluarga sendiri. Jadi yang tertinggal bersama kita adalah pasangan yang sulit dilepaskan, gitu ya. Artinya pasangan inilah yang menjadi teman kita menua bersama. Dan suami istri itu memang ditakdirkan untuk selalu bersama. Maka kehadirannya harus kita sadari, kita syukuri, kita maknai, hargai selagi bersama, dan jaga selagi masih ada. Maksudnya bagaimana? Di dalam surat Al-Furqan ayat 74 kalau tidak salah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu ya. Doa kita adalah Rabbana hablana, ya Allah karuniakanlah kepada kami min azwajina, dan pasangan kami. Baru kemudian wa dzurriyyatina, anak keturunan kami. Jadi yang disuruh yang kita mohonkan itu adalah agar kita memperbaiki diri kita, pasangan kita, baru ke anak. Jadi pasangan ini harus kompak dulu. Kalau pasangannya nggak kompak, visinya sudah beda, yang satu tujuannya ke sini, yang satu tujuannya ke sono, nggak akan bisa untuk kemudian bersama-sama keluarga itu menjadi keluarga sebagaimana yang dicita-citakan, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi? Karena kita masing-masing satu, kita itu adalah orang yang berbeda. Laki-laki itu adalah makhluk biologis, perempuan adalah makhluk psikologis, gitu ya. Perempuan itu baper, apa-apa jadi perasaan, gitu kan, membatin, begitu ya. Dia berharap dimengerti oleh pasangannya. Sementara pasangannya lah kalau nggak ngomong ya aku nggak ngerti, aku kan bukan dukun, gitu ya. Seperti itu. Maka bagaimana kemudian dua orang yang berbeda secara sifat, secara karakter, secara dulu asal keluarganya masing-masing dengan pola pendidikan yang berbeda, bagaimana untuk menyatukan agar tadi komunikasinya bisa dengan baik. Yang pertama, jadikanlah pasangan kita adalah sahabat kita. Kalau kita sahabat kan ngomong apa aja enak ya. Kita bisa menyamakan visi, kita bisa menyatukan persepsi, kita berdiskusi, mencari solusi dan saling menguatkan dalam hal kebaikan. Nah, kita selesaikan dulu urusan kita dengan pasangan kita. Lah suamiku itu orangnya diem gitu ya, nggak pernah ngomong. Masa nggak pernah ngomong sih Bu? Nggak pernah mau diajak diskusi gitu ya. Sementara istri pengennya curhat begitu nggih. Nah, maka selesaikan dulu apa yang menjadi hambatan problem dari pasangan kita. Mungkin bukan karena suami kita nggak peduli, tapi karena kita belum tahu aja love language-nya, bahasa cintanya, gitu ya. Ada kadang laki-laki itu yang bahasa cintanya adalah pelayanan, sementara istrinya bahasa cintanya adalah kata-kata afirmasi, gitu kan. Istrinya itu pengennya dipuji, dialem, udah di orang sedirewangi ora apa-apa, tapi dialem dikasih kata-kata yang baik pun lelahnya hilang, begitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang lain, mungkin belum ketemu saja, gitu ya. Maka selesaikan dulu problem di antara pasangan suami istri. Allah mengibaratkan pasangan itu adalah pakaian. Pakaian itu jangan dibiarkan rusak. Kalau ada sobek sedikit ya segera ditisik. Kalau ada bolong sedikit segera ditambal, gitu ya. Kemudian bekerja sama menyelesaikan urusan anak-anak, menghadapi hari tua bersama. Dan ada kiat nih, rahasia ya Bu. Kiat ngomong dengan suami. Yang pertama, jangan pakai kata-kata yang panjang-panjang. Otak laki-laki itu hanya bisa menerima kata-kata maksimal 15 kata. Jangan gitu ya. Nggak akan masuk. Apalagi kalau kita minta tolong, sekali minta tolong
beruntun gitu ya, satu-satu Bu. Jadi kalau ngomong cukup yang pendek-pendek. Kemudian pakailah kalimat bertanya gitu ya. Mas, Pak, gimana ya kalau begini? Padahal kita sudah tahu jawabannya pasti akan begitu. Tapi kita nanya gimana ya kalau begini gitu ya. Menurut Mas gimana gitu kan. Kemudian kalau lagi ngomong sama suami, posisikan diri kita lebih rendah. Karena suami itu qawwam, pemimpin. Dia itu tidak suka kalau kemudian suami lagi ngomong, kemudian kita ngomongnya sambil berdiri, gitu ya. Maka posisikan kita lebih rendah. Yang terakhir, rutinkan, tingkatkan HSI. Paham ya Bu? Pak, paham ya? HSI. Masa nggak ngerti? Masa nggak ngerti? Hubungan? Iya, pintar. Begitu. Tadi mungkin pemahaman tentang karakter masing-masing gitu ya. Jangan menuntut pasangan kita untuk melakukan kewajibannya. Kitalah yang melakukan kewajiban kita, otomatis hak suami akan tertunaikan. Suami yang menunaikan kewajibannya, otomatis hak istri akan tertunaikan. Jangan ketukar. Demikian wallahu a'lam bishawab yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Atik Lutfia yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti nggih. Bu Yanti sudah terjawab kan? Ada hadiah ini untuk Bu Yanti, Bu Yanti. Oh, ada hadiah dari Ibu Atik. Monggo Ibu Yanti nggih bisa menerima hadiah dari Ibu Atik. Masya Allah, terima kasih Ibu Atik yang sudah menyampaikan tausiahnya dan juga sudah berbagi hadiah kepada Ibu Yanti yang sudah bertanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemirsa, tentu masih banyak ilmu dan inspirasi yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini. Nah, nanti kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita yang kedua, yaitu ada Ustadz Khalid Basalamah MSI. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam Satelit TV Inyong Epol. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Inspirasi Islam Satelit TV Inyong Epol dalam episode spesial Ramadan. Nah, pada kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama, kita akan menyimak tausiah dengan penuh hikmah yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah MSI. Baik, kepada Ustadz Khalid Basalamah MSI kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa alaina liman ittaba'ahu aktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Faqad qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala. Kesempatan sore hari ini menjadi suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Dihadir di tengah kita, perwakilan kita di DPR yang akan memperjuangkan kita. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya dalam kesehatan. Ibu Atik Lutfiyah yang barakallahu fiha, Ketua Takmir dan jajaran pengurus serta teman-teman Al-Mar'atus Shalihah, ketuanya dan seluruh pengurusnya dan jamaah sekalian, termasuk adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pertemuan kita luar biasa hari ini adalah teman-teman dari Satelit TV. Barakallahu fikum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan ini, atas kesempatan ini, atas kesempatan kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan nanti pada kesempatannya. Tentu hal yang paling luar biasa dari bulan Ramadan yang kita rasakan
adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempererat kita yang dalam keluarga dalam kesibukan masing-masing. Kalau tadi pertanyaannya banyak dari Bu Atik tentang perkara-perkara yang disebutkan, saya cuma bertanya, saya kepengin sakinah mawaddah rahmah apa Bu? Ingin sakinah mawaddah rahmah enggak, Pak? Ingin bagaimana cara gampang menyelesaikan perselisihan yang kata Ibu Edi tadi tidak mungkin dihindari, mesti kan ada gejolak-gejolaknya. Inginkah kita bahwa anak-anak kita bertahan di tengah gempuran perkara-perkara yang bisa merusak moralitas dan segala yang sebagainya? Jawabannya cuma satu, ibadah. Maka alhamdulillah kita bersyukur sama Ramadan. Kita bersyukur sama Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dia wajib. Maka yang tidak terlihat di luar kesempatan bulan Ramadan, pada bulan Ramadan kita lihat. Dan itulah bentuk bagaimana Allah menguatkan, bagaimana Allah ingin menjadikan keluarga-keluarga yang ingin sakinah mawaddah warahmah ini perhatikan dalam perkara ibadah. Tentu di luar perkara-perkara yang lain. Tentu dalam perkara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang itu jangan diartikan cuma ritual-ritual saja, tapi hablum minan nas, termasuk di dalam perkaranya adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mendatangkan rahmat yang begitu banyak. Kalau orang sudah dirahmati sama Allah, sudah selesai urusan dunianya enak, apalagi akhiratnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sadar enggak ketika bulan Ramadan, apa yang tidak kita dapati di luar bulan Ramadan kita rasakan bareng dalam keluarga. Buka bareng, sahur otomatis nggih bareng, terawehan bareng. Biasanya bapak-bapak mangkat isanan ya dewekan. Jarang sama ibunya, ataupun kalau ibunya ada, anaknya buneng di, atau lagi dalam kondisi belajar di rumah. Tapi subhanallah sampai tadarus bersama. Walaupun sendiri-sendiri tapi sekeluarga ini sibuk. Sahur, buka, mendengarkan kultum, mendengarkan pencerahan ilmu bareng-bareng. Minimal suami dan istri, yang tadi katanya kadang nggak bisa, mungkin tidak ada problem, bisa jadi anzalat sakinatu alaihim, di Allah turunkan sakinah kepada kedua-duanya. Ini kan apa? Pas pencerahannya, pas yang mengena urusan tadi pertanyaannya Ibu Yanti, kan jadi solusi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Ramadan ini keberkahannya yang kita rasakan diantaranya momentum mengembalikan keluarga untuk saling memperhatikan, berinteraksi lebih banyak, bukan sekedar dalam perkara-perkara biasa yang sifatnya mubah, tapi dalam perkara yang Allah senangi, ibadah ini. Maka kalau kemudian kita biasakan setiap hari dikulinakna, maka Allah pantas mengatakan la'allakum tattaqun. Jadi kebersamaan itu kalau bisa dipertahankan, karena kontak fisik, banyak berbicara, interaksi emosional yang terus terkait, yang dihubungkan karena Allah, itu yang mendatangkan rahmat. Maka pada kesempatan sore hari ini kita ingin bahas diantaranya itu, bahwa ternyata sakinah mawaddah warahmah, bahwa ternyata ketika kita ingin anak-anak itu terjaga, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan problematika kita mudah diselesaikannya, tattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ikhwati fiddin rahimakumullah jami'an. Mari kita lihat, ternyata perkara ini kata Rasulullah SAW yang menyatakan datangnya rahmat gara-gara sama-sama dalam perkara kebaikan. Rahimallahum ra'an qama minal laili fasalla wa qama wa aiqadha ahlahu wa rahimallahum ra'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadhat zawjuha. Rahmat Allah kepada seorang laki-laki yang dia bangun tengah malam, ini dicontohkan dalam Qiyamul Lail, ibadah. Kemudian dia sholat, dia tidak sendiri, dia bangunkan istrinya. Atau sebaliknya, barangkali istrinya duluan yang bangun, maka dia sholat kemudian dia bangunkan suaminya. Ini kata Rasulullah SAW datangnya rahmat, kasih sayang. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kasih sayangnya, kira-kira rumah tangga kita bertahan apa tidak? Bertahan. Karena Allah mengatakan
Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada orang yang bertakwa, yang kemudian dalam ibadahnya dia perhatikan. Yang ini momentumnya Ramadan itu mengembalikan, karena kita sibuk dengan masing-masing. Tapi subhanallah, Ramadan bisa mengalahkan apapun yang dulunya tidak bisa. Maka Allah datangkan rahmat gara-gara apa? Ibadah kebersamaan ini. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Kita lanjut. Pentingnya tentara masalah bertahannya keluarga dalam kebaikan ini, bahwa sebab datangnya maslahat dalam rumah tangga, bahwa sebab datangnya keburukan dalam rumah tangga ya dari sebab ibadah dan tidak ibadah yang diperhatikan. Ada sebuah cerita ini saya ingin sampaikan. Suatu saat ini bagaimana munculnya anak-anak yang tidak baik. Ternyata dari sebab tadi yang kata Bu Atik, dari keluarga yang bapak atau istri, anggota keluarga tadi. Ikhwati fiddin rahmatullah jami'an. Suatu saat ada orang tua datang kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian mengatakan, wahai Khalifah, tolong nasihati anak saya. Wah, kurang ajar pol ke wong, bocah inyong. Maka karena itu dilihat ada anaknya di sekitarnya, dipanggil dan dikatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu sama Allah dalam perkara orang tuamu. Sebentar wahai Khalifah, benar orang tua mendapatkan haknya untuk dibaktiin. Tapi ada enggak orang tua, ada enggak haknya anak dari orang tua? Lihat itu. Jadi munculnya bisa jadi anak-anak yang kemudian gara-gara ya broken home, muncullah salah pergaulan, muncullah sebab-sebab banyak keburukan karena dari sebab keluarga dulu. Maka Khalifah Umar ibn al-Khattab mengatakan, ya tentu ada. Apa itu wahai Khalifah? Apa kata Khalifah? An yantaqiya ummah wa yuhassin ismah wa yu'allimuhul kitab. Kata beliau, anak itu mendapatkan haknya dari orang tuanya adalah dipilihkan ibunya yang baik, diberi nama yang baik, diajari Al-Quran. Maka anak itu masuk, wahai Khalifah, ibuku ke dituku nang pasar. Karena memang waktu itu masih ada perbudakan. Ibuku hanya sekedar seorang yang dipilih sakarepe dewek. Kemudian saya diberi nama Ju'al. Sesuatu yang dibuat. Kayak gogoyonan gitu loh Pak namanya. Ju'al. Ja'ala kan dijadikan Ju'al karena proses biologis, maka kamu jadian gitu loh, Ju'al. Saya diberi nama Ju'al dan saya tidak pernah mendapatkan sedikit pun pelajaran dari bapakku. Maka berbalik Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kamu itu mengeluhkan tentang anakmu yang durhaka, padahal engkau duluan yang durhaka. Engkau merasakan buruknya anakmu, padahal engkau yang lebih dulu buruk kepada dia. Jadi dari sebab apa? Dari sebab tidak disiapkannya keluarga, muncullah banyak masalah. Termasuk tidak sakinah mawaddah rahmah karena itu. Maka subhanallah, laki-laki boleh memilih calon istri, tapi seorang istri juga menentukan pasangan. Tunkahul mar'a li arba'. Dinikahi wanita karena 4 perkara. Di antaranya fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah calon istrimu itu dari yang paling baik agamanya, yang tahu dia hak dan kewajiban kepada Allah. Bagaimana mendidik anak, nanti kamu keluar anakmu dijaga. Muncul keluarga yang sakinah, keluarga yang tertib, yang baik. Karena apa? Keluarga itu baik karena momentum masyarakat itu yang paling kecil keluarga tadi. Kalau satu keluarga baik karena agamanya baik, meluncullah lahir generasi-generasi yang baik, maka negaranya jadi baik. Maka begitu pula perempuan, ketika datang sebuah lamaran, kata Rasulullah SAW kepada para bapak yang akan menentukan calon menantunya, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika datang laki-laki yang untuk melihat anak kamu itu orang yang kamu ridho agama dan akhlaknya, fazawwijuh, nikahkan dia dengan anakmu. Jadi sama-sama menentukan ini. Dari apa? Dari sebab dipersiapkan keluarga itu. Maka muncul sakinah, muncul anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh, soleha, yang berkualitas, yang memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Gara-gara apa? Dari permasalahan keluarga ini. Maka tema keluarga ini di dalam Al-Quran begitu banyak.
Allah memberikan contoh-contoh. Bagaimana keluarga-keluarga itu Allah inginkan kita ambil ibrahnya. Ada keluarga yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia standar keburukan. Suami dan istri sama-sama orang ingkar. Na'udzubillah min. Dia tidak mau ibadah otomatis. Keluarganya sinten nih Pak? Abu Jahal, maaf Abu Lahab. Sampai Allah turunkan tabbat yada abi lahab wa tab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Suami dan istri disebutkan dalam Quran. Standar keburukan. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi standar yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, suaminya baik, soleh, nabi bahkan. Tapi kemudian istrinya waliyadzubillah, Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut. Wa daraballahu lilladzina amanu wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma wa qilat hula ila nari ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat yang jelas mengatakan at-tahrim. Allah menjadikan percontohan dua orang dari orang nabi yang istrinya khianat. Khianatnya bukan karena mencari pil, pria idaman lainnya, tetapi gara-gara apa? Kekufurannya. Waliyadzubillah. Ikhwati fiddin rahimakumullah jami'an. Sebaliknya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amaru imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Akhir surat At-Tahrim tadi. Dan Allah menjadikan percontohan keluarga yang sebaliknya, istrinya yang mukminah, yang baik agamanya, yang Allah ridho kepada dia, tapi suaminya waliyadzubillah orang yang paling ingkar. Ini contoh lagi, nggak ada manfaatnya di dunia dan di akhirat kepada dua contoh ini. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala contohkan lagi Bu. Ini yang buat PR kita belajar. Terus menggali momentum Ramadan ini. Banyak kita mengkaji ilmu dalam kuliah subuh, kuliah kultum, tarawih. Setelah itu kita akan menjadikan cinta dengan majelis ilmu. Setelah di luar bulan Ramadan dalam membangun keluarga yang kuat. Di antaranya kenapa? Karena kesolehan kedua-duanya. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu samiun alim. Surat Ali Imran ayat 33 34. Allah menjadikan percontohan memilih di antara sak dunia ini. Yang pertama Adam, Nuh. Dua-duanya yang karena yang pertama, karena manusia pertama, Nuh sebagai rasul pertama. Tapi kemudian berbicara keluarga. Ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imran. Ini standar keluarga yang Allah ceritakan dalam Quran. Kenapa? Ada apa? Ini keluarga kompak dalam ibadah. Ramadan momentum ibadah. Orang yang ibadahnya baik, keluarganya akan menjadi keluarga yang baik. Orang yang ibadahnya baik akan sedikit keburukannya karena takutnya kepada Allah, menghindari maksiat-maksiat itu. Maka itu akan menyelesaikan masalah masyarakat di antaranya. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Saya ingin cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kok menjadi standar. Ibu-ibu sadar enggak kalau kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita memintakan rahmat untuk Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Ibrahim diberi rahmat. Kita memintakan keluarganya Nabi Muhammad mendapatkan rahmat sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Suami, istri, anak kompak dalam taat kepada Allah, ibadah. Maka Allah datangkan rahmatnya. Lihat itu. Bayangin Bu, Pak. Ini contoh-contohnya Nabi Allah Ibrahim itu contoh ekstrim yang Allah ceritakan dalam Quran. Baru punya anak, lagi ditunggu-tunggunya, di usia sudah mulai 100 lebih. Allah suruh Nabi Allah Ibrahim memisahkan istri dan anaknya dari dia. Beliau di Palestina, anak dan istrinya ditaruh di Mekah. Dan itu taat.
nurut sama Allah, mengikuti syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat anak ini sudah tumbuh kembang, lagi senang-senangnya orang tua dengan anaknya ini, maka subhanallah Allah uji lagi. Dan lihat itu, Allah menyuruh untuk disembelih. Dalam kasus cerita ibadah kurban di bulan Dzulhijjah, maka ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bayangin, ini sebuah gambaran tentang kekompakan, kebersamaan dalam ibadah, mendatangkan rahmat. Ketika bapaknya mendapatkan perintah untuk menyembelih ujian, sebenarnya Nabi Allah Ibrahim bisa saja menjalankan sendiri. Tinggal bocah lagi turun, digorok, selesai kan. Tapi tidak. Aku harus taat kepada Allah, aku ngajak anakku, aku ngajak istriku, bareng-bareng. Maka diceritakan, wahai anakku, aku melihat aku dalam mimpiku, melihat menyembelih kamu. Apa pendapatmu? Anak diajak bersama dalam ibadah. Anak orang tua wajib menggawa, wajib membawa, wajib menggiring, wajib menyadarkan terus. Kenapa? Yang bisa mengalahkan keburukan adalah ibadah. Maka karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia standar kebaikan untuk kita contoh. Apa yang menjadi kebaikan rahmat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim adalah kebaikan dalam keluarga. Maka seluruh keluarga dalam kebaikan Allah datangkan kemaslahatan itu dunia dan akhirat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka mari kita lihat ada sebuah ayat dalam Quran. Kalau tadi perselisihan dalam rumah tangga bisa selesai ketika kembali kepada agama. Contohnya ayat Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Itu sudah pasti. Orang kalau mau taat sama Allah, mau ibadah kepada Allah, perselisihan apapun selesainya ada. Enggak ada yang mendahulukan egonya masing-masing. Allah mengatakan jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Suami dan istri sama-sama menyadari kita kurang. Ayo kita lihat apa yang menjadi selesai dari solusi agama kita. Itu enggak ada perceraian. Yang ada selama ini, kenapa terjadi perceraian? Ego. Maunya menang sendiri. Dan seterusnya dari keburukan-keburukan, jahalah kebodohan kita masing-masing. Waliyadzubillah. Maka lihat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga yang panjang. Janganlah kita berpikir rumah tangga dipisahkan oleh maut saja. Tapi rumah tangga yang panjang yang akan ketemu di surga. Bagaimana cara bangunnya, Bu? Jangan bertahan cuma nang dunia, Bu, ini penting. Rumah tangga yang kuat yang Allah jadikan bertahan dunia dan akhirat. Jawabannya satu, amal soleh bareng-bareng. Surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, diikuti oleh anak keturunannya yang sama soleh. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami temukan di surga. Subhanallah, Bu. Karena bapak ibunya yang duluan menjadi contoh, tadi dibacakan Rabbana hablana min azwajina tadi, maka anak ikut, maka nanti di akhirat, Bu, jangan cuma kita dengarkan anak yang bakal memberikan syafaat untuk orang tuanya. Orang tua yang mendatangkan syafaat untuk anaknya. Ini ayatnya. Gara-gara kebaikan orang tuanya yang mencontohkan, memberikan suri tauladan, anak dididik, diusahakan, diajak, masih ada kurang-kurangnya anak, maka nanti ketika orang tuanya sudah masuk surga, anaknya ditarik untuk menyenangkan orang tuanya, ditemukan. Sekeluarga masuk surga. Bertahan jangan cuma di dunia dan akhirat. Gara-gara apa? Ibadah. Momentum Ramadan, momentum yang mengingatkan betul. Bareng-bareng ibadah. Ajak Senin Kemis setelah Ramadan selesai beribadah. Masa ketika kita puasa terus akan bertengkar? Tadi yang mau bertengkar gak jadi. Gara-gara apa? Bertahan. Eman-eman puasanya. Baca Quran, ada pengetahuannya, ingatkan diri kita bahwa ternyata ada kebaikan yang belum saya kerjakan. Semua orang yang dekat dengan agama enggak ada ruginya. Bayangin, menjadi bertahan bukan hanya di dunia,
Dari gempuran keburukan apapun di dunia itu masih kecil. Keburukan yang paling kita takuti adalah keburukan neraka. Maka bagaimana? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur ayat 21 ini menjadi sebuah, kalau bisa, tujuan kita berkeluarga, Bu. Cinta dunia akhirat. Maka cinta yang seperti apa? Yang dibangun di atas amal ibadah bareng. Ramadan kesempatannya, karena kita dibarengkan dalam banyak kesempatan. Yang tadi kita sudah absen, ya sahur, ya buka, ya tarawih, ya tadarus, ya kultum, ya kuliah subuh. Maka kebersamaan ini terus berkelanjutan yang memberikan pengaruh rahmatnya dalam bermuamalah satu sama lain. Mungkin ini gambaran singkat dari apa yang bisa saya sampaikan. Ternyata momentum Ramadan, momentum bagaimana Allah juga bukan hanya mengingatkan tentang ibadah ansih, tetapi mengingatkan keluarga bareng-bareng dalam kebersamaan, dalam kebaikan. Mungkin demikian, wal afu minkum. Saya kembalikan kepada host untuk bisa memberikan feedback dari jamaah maupun apa yang bisa kita lengkapi dari pembicaraan yang mudah-mudahan memberikan berkah untuk kita masing-masing. Wallahu a'la wa a'lam. Masya Allah, sangat mendalam sekali tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah MSI. Baik, salah satu yang bisa kita ambil adalah bahwa keluarga merupakan benteng utama dalam menjaga nilai-nilai keislaman. Dan di bulan Ramadan adalah waktu terbaik kita untuk memperhubungan antar keluarga kita. Baik, saya juga persilakan kepada seluruh jemaah untuk bisa menanyakan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Monggo. Oke, baik. Mohon maaf Mbak, minta tolong mic. Silakan Ibu, namanya siapa, kemudian pertanyaannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ibu Anjar. Saya mau menanyakan Pak Ustadz, cita-cita setiap suami atau istri itu adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh suami atau istri jika dalam perjalanan berumah tangga itu antara suami istri itu belum sejalan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, atau dalam hal membentuk ketahanan keluarga yang kuat untuk membentuk keluarga yang bisa sukses di dunia dan di akhirat. Berhubungan dengan itu mungkin tambah satu lagi, bagaimana caranya membentuk atau membuat benteng yang kuat bagi ketahanan keluarga di era yang sekarang ini kompleks dengan berbagai macam permasalahan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustazah Atik, bahwa perceraian sangat tinggi di Banyumas nomor 3 nggih, di Jawa Tengah. Itu mungkin salah satu masalah juga bahwa di Banyumas itu ketahanan keluarga juga perlu diperbaiki. Dan ternyata tadi ada data 78% istri yang menggugat cerai. Lah ini salah siapa gitu. Kenapa kok dari sekian banyak kasus ternyata para istri-istri yang banyak menggugat cerai? Apakah itu kesalahan dari istri atau dari suami? Itu mungkin salah satu penyebab juga bahwa ketahanan keluarga di Banyumas ini masih perlu ditingkatkan. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada pertanyaan Pak Ustadz
Bahwa yang pertama, bagaimana apabila pasangan itu belum sejalan dengan sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk menumbuhkan benteng yang kuat dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, sesuai data, ternyata Banyumas itu menempati posisi yang ketiga dalam hal perceraian, yang mana banyaknya itu adalah dari pihak perempuan atau wanitanya. Itu salah siapa Pak Ustadz? Terima kasih, monggo dijawab. Terima kasih. Ikhwati fiddin rahimakumullah jami'an. Jadi untuk sampai melangkah kepada satu rumah tangga yang kemudian tadi sakinah mawaddah warahmah, kembali kepada individu yang akan membangun rumah tangga. Itu paling asas sekali. Kadang ada orang menikah gak tahu mau apa, yang penting saya nikah. Jadi dia bayangannya kalau suami saya tuh nanti bakal jalan-jalan, kuliner sana, kuliner sini, nanti ke situ, ke sini. Ternyata setelah menikah kok kayak gini dok. Buat apa kayak gini? Minta cerai. Itu banyak. Jadi pertanyaan yang paling asas adalah kita hidup untuk apa aja. Kadang di antara kita masih bingung. Saya ini hidup untuk apa yang mau saya cari? Ya kalau dia sholat sekedar mengartikan secara fikih. Taktuk. Itu banyak. Pertanyaan paling fundamental, saya ini mau apa? Hidup ini mau apa? Apa yang mau saya cari? Pengertian menikah adalah ibadah, banyak istri-istri terutama. Memang tadi kalau pertanyaannya mengatakan lebih banyak perempuan-perempuan. Iya banyak yang nikah itu ibadah itu apa, bingung. Kok nikah ibadah? Diartikan seperti apa? Ibadah yang secara universal tadi enggak nyambung dalam hati. Maka ketika ketemu benturan, orang tidak akan enggak kuat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Itu banyak yang enggak tahu itu. Ayat yang sering dibahas dalam khutbah nikah. Pergaulilah istrimu dengan baik. Jika kamu mendapati sesuatu yang buruk dari dia, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bertahan untuk mencari kebaikan yang lebih banyak, enggak ada yang namanya enak temen nyong sebagai suamiku dan seterusnya. Karena tadi asasnya saya mau menikah itu apa? Kadang di antara kita masih banyak yang tidak tahu. Maka pendidikan pranikah wajib seharusnya itu. Terutama yang menikah muda yang ketika dalam kondisi emosionalnya masih labil sekali, ilmunya masih dangkal, hanya sekedar biologis dan sekedar kesenangan ansih. Itu bahaya itu. Dari situ. Jadi jawabannya adalah karena jauhnya dari agama. Tadi saya mengatakan tunkahul mar'ah li arba, yang dinikahi wanita itu 4. Cantiknya, hartanya, keluarganya, agamanya. Rasulullah nyuruh pindah kepada agamanya. Ini 1000. Kalau ada seorang yang cantik, keluarganya baik, duitnya oke, agamanya bagus, 1000. 1000 kan 3000. Top markotop itu. Kan seperti itu. Tapi harus ada prinsip. Gak ada yang sempurna. Maka ya pilihlah yang terbaik agamanya. Karena 1000 tanpa 0 yang ketiga itu orang 1000 tetap 100. Gitu loh. Maka perhatikan agama itu. Perempuan juga sama. Adanya suami-suami yang gampang ngepret, gampang macam-macam itu karena jadi 0 juga, nggak ada agamanya. Dia mau menikah apa nggak tahu juga bisa jadi. Maka pendidikan pranikah sangat penting sekali itu. Itu maka idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jangan lihat duniawiyah. Wong kita lahir juga dulu enggak punya apa-apa. Tapi kalau orang itu akhlaknya baik, agamanya baik, nikahkan orang itu dengan anakmu. Itu perintah syariat, wahyu. Nah, itu maka yang pertama sebabnya dari situ. Kemudian yang kedua, bagaimana bertahan dalam rumah tangga? Allah mengajarkan bahkan pertama kali Adam dicipta, apa setelah dia diciptakan? Bukan diberi pakaian, bukan dimasukkan surga. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa aradahum 'alal malaikati tsumma qala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang pertama itu ilmu. Membangun rumah tangga yang bertahan itu ada ilmunya.
Tadi kalau bertanya Bu Yanti bagaimana kemudian biar nyambung enak, pilihlah kalimat-kalimat yang baik kepada pasangan kita. Kadang sama orang lain baik, ngomongnya baik sama keluarga, sama anak istrinya sendiri, sama suaminya, bahasan sakar bedewek. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hambaku untuk berkata-kata yang terbaik. Pilihlah kata-kata yang baik untuk berkata dengan pasangan. Itu senang, sakinah, mawaddah warahmah itu. Kadang ngomongnya kasar, ngomongnya nyaplak, ngantar mati, sakar pedewek. Maka muncul ego, maka muncul macam-macam. Allah menyuruh, pilihlah kata-kata yang terbaik. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang terbaik adalah sedekahnya ibu-ibu, sedekahnya kita kepada istri. Pilihlah kata-kata yang baik. Kenapa? Kalau kata-kata ini enggak dipilih yang baik, innasyaiton yanzahu bainahum. Setan itu bisa ngodak-ngaduk, nggawe pertengkaran. Bahkan ada jin namanya jin dasim, khusus rumah tangga, Bu. Khusus spesialisasi ganggu rumah tangga. Begitu kalimat yang muncul enggak pas, sama setan diotak-atik bagaimana supaya emosi marah terus taldil ora kuat kowe tak cerai kowe. Kalimat pamungkas. Begitu sudah ngomong, ya Allah astagfirullah, gimana ya, nyesel. Ora kenggo. Kalau itu yang ngomong suami pasti jadi cacah talak. Kenapa? Emosional. Gara-gara apa? Ucapan yang tidak baik. Maka pilihkan kata-kata yang terbaik. Itu perintah syariat. Kemudian yang ketiga apa ya tadi ya pertanyaannya, saya lupa. Salah siapa? Kalau ada orang bertengkar, dua-duanya yang salah. Itu pasti. Ya mungkin sebab pertama dari suami ngomongnya nggak pas, yang sini baper misalnya. Tapi sini reaksinya berlebihan karena orang terima maning. Terus seperti itu. Maka tidak ada. Ada dalam Al-Quran, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu untuk menjadi hisab masing-masing. Jadi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu balik kepada kamu. Jika kamu buruk kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kita nyalahkan siapa, Bu? Lihat ini. Ini secara fitrah orang kalau nyalahkan kan ya kowe ya. Enggak ada orang ngomong kowe ya. Kan enggak ada yang kayak gini. Mesti kayak gini. Ini yang tiga mengarah kepada siapa, Bu? Diri sendiri. Orang lain kita salahkan tapi diri kita juga lebih banyak salahnya. Maka kalau ada orang bertengkar bersuami istri kemudian sampai cerai, saya yakin salah keduanya. Siji loro sing ora. Mesti ada likulli hukmin istitsna, setiap hukum mesti ada pengecualiannya. Suaminya baik, bojone serong. Akhirnya cerai. Ya maklum mau dia yang serong duluan, maka suaminya enggak mau. Atau sebaliknya istrinya sudah soleha, kayak Fir'aun. Maka bubar. Siji loro yang seperti itu. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz Khalid Basalamah. Begitu Ibu sudah terjawabkan? Alhamdulillah. Baik. Ada hadiah nanti untuk Ibu Anjar katanya ya. Oke. Baik, terima kasih para jamaah dan juga pemirsa yang ada di rumah. Keluarga yang kuat akan menjadi pondasi masyarakat yang harmonis, penuh nilai islami dan kokoh dalam menghadapi tantangan dalam segala kehidupan. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan komunikasi, kebersamaan serta saling mendukung satu sama lain. Karena dari keluarga yang baik akan lahir generasi yang solih dan solihah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Atik Lutfiah dan juga kepada Ustadz Khalid Basalamah MSI atas pencerahannya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi amal jariyah bagi kita semuanya. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Baitur Rahim ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton acara Inspirasi Islam pada episode kali ini. Baik, tetap saksikan Inspirasi Islam hanya di Satelit TV. Saya Sabila Arfiana beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.